Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ini kita berada dalam hari raya Idul Adha, di mana seluruh umat Islam berkumpul di tanah suci untuk memperlihatkan loyalitasnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah haji ini merupakan ibadah yang semata-mata untuk menampakkan loyalitas seorang hamba terhadap penciptanya. Inilah ibadat haji yang menampakkan satu kesatuan dan persatuan umat Islam, yang menampakkan kesamaan dan kebersamaan umat Islam. Bagaimana tidak, dia sudah menanggalkan segala atribut sosialnya. Barangkali dari negerinya dia seorang raja, barangkali dari negerinya dia seorang presiden, barangkali dari negerinya dia seorang jenderal atau orang yang berpengaruh di negerinya. Begitu datang ke tanah suci dengan memakai pakaian ihram yang seluruhnya sama, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Dan inilah yang banyak memberikan pengorbanan. Ibadah haji itu dia berkorban harta, berkorban perasaan, melawan hawa nafsu, menghilangkan segala rasa ambisinya. Di hadapan Allah hanya tunduk dan patuh dengan mengorbankan segala-galanya. Inilah bukti seorang hamba yang taat dan loyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu saya menghimbau, mari dalam acara ini supaya kita kembalikan kesatuan dan persatuan umat Islam. Dalam khutbah Idul Adha ini saya menghimbau kepada tokoh-tokoh umat yang merasa pemimpin umat, tolong tanggalkan ambisinya. Kalau kau mencintai kedudukan, kau mencintai jabatan, tanggalkan ambisinya. Jangan karena ambisi pribadi dari tokoh-tokoh umat ini tega menjadikan umatnya bercerai-berai. Maka saya mengimbau, mari kita berkorban. Korban apa? Menanggalkan ambisinya. Itu suatu korban demi kesatuan dan persatuan umat Islam. Taatlah kau kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kau berbantah-bantahan. Fatafsalu, maka engkau akan gagal. Watadhabari hukum, karena perbedaan-perbedaan, karena perselisihan-perselisihan, inilah yang akan menghilangkan kekuatanmu. Kekuatan Islam akan hilang karena pecah belahnya umat Islam. Kekuatan Islam akan kembali utuh kalau kita kembali bersatu seluruhnya menjadi umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan segala perbedaan, tinggalkan segala ambisi pribadi. Ini seluruhnya untuk menuju kepada kesatuan dan persatuan umat Islam. Semua tokoh-tokoh umat ini nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Mengapa umat Islam itu bercerai-berai? Yang dimintai pertanggungan jawab nanti ada tokoh-tokoh umat ini yang membuat rakyat pecah belah. Mari kita kembali, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam peristiwa ini kita tunjukkan seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia loyalitasnya kepada Allah, yang mungkin tidak ada makhluk di bumi ini kayak Nabi Ibrahim. Loyalitasnya mengorbankan yang ia cintai demi untuk yang lebih dia cintai. Marilah kita seluruh umat Islam berpikir, siapa nantinya akan memimpin negara ini, siapa yang akan memimpin bangsa ini. Wujudkanlah generasi-generasi yang akan datang, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita tunjukkan sekarang keloyalan kita kepada Allah. Apa pengorbanan kita? Loyalitas memerlukan pengorbanan. Tidak loyalitas jadi dengan sendirinya. Loyalitas Nabi Ibrahim dengan pengorbanan. Diperintahkan menyembelih anaknya. Setelah Nabi Ibrahim sudah siap semuanya, apa yang terjadi? Iblis tidak diam untuk menggagalkan Nabi Ibrahim. Didatangkan kepada istri dia, datang iblis kepada Siti Hajar. Hai Siti Hajar, kau duduk tenang di rumahmu. Apa kau tidak melihat suamimu bawa tali, bawa golok untuk menyembelih anakmu? Siti Hajar berkata, apakah ada ayah yang akan menyembelihkan anaknya? Iya, karena dia merasa itu perintah Allah. Dijawab oleh Siti Hajar, kalau itu memang perintah Allah, jangankan anak saya pun siap untuk disembelih seperti anakku, kalau memang itu perintah Allah. Tidak tinggal diam, dia datang kepada Nabi Ismail. Hai Ismail, apa kau tidak melihat ayahmu yang bawa tali dengan golok itu? Iya, saya tahu. Itu semuanya karena perintah Allah. Saya rela diri saya korbankan demi cinta, demi karena perintah Allah. Didatangi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa kau tidak cinta sama anakmu yang cerdas cekatan seperti itu? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini jadi pelajaran pada kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai iblis, saya cinta kepada anakku, tetapi saya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya korbankan apa yang saya cintai karena untuk demi perintah yang lebih saya cintai. Mari kita introspeksi pada diri kita semuanya. Sejauh mana pengorbanan kita ini? Maka selalu saya menghimbau, hai pemimpin-pemimpin umat, marilah kita bersatu. Jangan karena ambisi pribadimu untuk mencari jabatan, untuk mencari kedudukan, untuk mencari popularitas, kau korbankan umatmu berserak-berai. Kau korbankan umatmu berpisah, bercerai-berai karena ambisimu. Marilah korbankan ambisimu, tanggalkan ambisimu, bersatulah pemimpin-pemimpin umat. Mari bawa umat ini ke jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah loyal kepada Allah, memerlukan pengorbanan dan pengorbanan. Marilah kita juga bisa berkorban. Korbankanlah nafsu kita, korbankanlah keinginan kita apabila keinginan itu bertentangan dengan kepentingan umum. Di dalam kaidah ilmu usulil fikih sudah dinyatakan, maslahatul jam'i muqaddam ala maslahatil fardi. Allah tidak melarang kepentingan pribadi. Persilakan kepentingan pribadinya, tidak dilarang oleh Allah. Tapi kalau kepentingan pribadi itu nanti akan merugikan kepentingan umum, maka kaidahnya maslahatul jam'i, kepentingan umum muqaddam, didahulukan daripada kepentingan pribadinya. Inilah yang terjadi peristiwa pada Idul Adha. Baik kita ambil hikmahnya dari haji, kita ambil hikmahnya dari sejarah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.